ke-394. Dinda kembali tersadar setelah terkejut dengan ucapan Vio beberapa detik lalu. Matanya melirik ke arah lantai di mana kotak berisi kue yang hendak ia persembahkan untuk Raffi terjatuh. Wanita cantik berambut serupa warna madu itu menatap kesal, gigi menggeretak, dan kaki menghentak lantai. Mana ia percaya ucapan Vio yang tidak masuk akal, karena setahunnya Raffi sama sekali belum menikah. Jangankan menikah, isu berpacaran saja tidak pernah terdengar. Selain itu, di matanya Raffi adalah tipe pria yang sangat mahal dan jarang ada. Pembawaan tenang, jarang bicara, sopan, bukan perokok apalagi peminum, dan nilai paling mengesankan, ia rajin ibadah. Sungguh, calon suami sempurna dalam pandangan hampir semua wanita. Suka ngarang bebas juga kamu, ya? Apa kamu pikir aku akan percaya? Dinda berkacak pinggang, menunjukkan reaksi penuh ragu. Bercandaan kamu itu nggak lucu, Vio. Vio yang sejatinya sedang cemburu itu melipat tangan di depan dada. Belum memberi celah wanita itu untuk memasuki rumah mertuanya. Gak ada yang paksa untuk percaya. Tapi suami aku lagi sakit dan dia butuh istirahat. Jangan-jangan kamu salah satu fansnya Raffi sampai halu jadi istrinya. Terus apa tadi? Kamu hamil anaknya Raffi? Jangan mimpi. Sejak kapan kamu dan Raffi menikah? Dinda malah terkekeh, menilai Vio hanya sedang berhalusinasi. Aku nggak punya kewajiban untuk menjelaskan kapan kami menikah. Tapi aku punya kewajiban untuk menjaga suamiku dari ulat-ulat yang mendekat. Maksud kamu apa? Dinda menggerakkan jemarinya mendorong bahu Vio, lalu menatap ke dalam rumah. Tante, Assalamualaikum. Pekik gadis itu berharap Iren akan muncul dan menghentikan kegilaan Vio. Ibu sama ayah lagi di dapur. Lagian ini masih pagi, bukan waktunya bertamu. Tanpa disadari oleh Vio, Raffi sejak tadi berdiri di balik dinding pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mendengar Vio mengakui dirinya sebagai suami membuat perasaannya seperti melayang di udara. Ia mengembangkan senyum. Vio bahkan mengaku sedang hamil anaknya. Kak, kok diam aja? Bantuin istrinya. Desak Naira, memergoki kakaknya mengintip. Ses, cepat panggil ibu. Pinta Raffi. Naira mengangguk, lalu segera menuju dapur. Sementara Raffi kembali melirik ke arah pintu. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku mau ketemu penghuni rumah ini. Minggir! Ucap Dinda menaikkan nada. Aku juga salah satu penghuni rumah ini. Apa susahnya percaya kalau Raffi Yusdistira sudah menikah? Lagi ngobrol sama siapa, sayang? Raffi memunculkan diri. Dinda yang berdiri di ambang pintu itu seketika mematung mendengar panggilan sayang yang disematkan Raffi. Terlebih, dalam hitungan detik lelaki itu muncul dan berdiri di belakang Vio. Menyentuh bahunya dari belakang. Melihat gestur yang ditunjukkan Raffi membuat Dinda seolah kehilangan akal sehat. Tidak pernah sebelumnya ia melihat seorang Raffi Yudhistira mau menyentuh wanita yang bukan mahram. Lalu, benarkan mereka telah terikat pernikahan seperti kata Vio? Mata Dinda langsung bergerak turun memindai perut Vio yang masih rata. Mematahkan hatinya memikirkan benih Raffi sedang tumbuh di sana. Oh, tidak. Ini tidak mungkin. Dinda seketika lemas. Wajahnya yang cantik dengan polesan makeup flawless itu langsung pucat. Ini, ada tamu pagi-pagi. Aku udah bilang suami aku lagi sakit dan gak bisa ditemui, tapi dia memaksa. Vio menoleh menatap suaminya. Bibirnya mengerucut, dengan mata memicing, seperti memberi ancaman kepada Raffi agar tidak macam-macam. Meskipun ia sendiri sadar suaminya itu tahu batasan. Melihat reaksi Vio itu membuat Raffi merasa gemas setengah mati. Ingin sekali menggigit bibir dan hidungnya yang lucu. Kapan lagi bisa melihatnya seposesif sekarang? Di sisi lain Naira tiba di dapur dan melihat ayahnya menata menu sarapan di meja, sementara sang ibu sedang membersihkan peralatan masak. Ayah,
Ibu, ada tamu, ucap gadis belia itu. Siapa, Nei? Tanya Joe menatap putrinya. Tidak biasanya ada yang bertamu pagi-pagi. Kak Dinda, tapi kayaknya lagi debat sama Kak Vio di pintu. Kak Vio nggak izinin masuk. Joe menatap Irene. Sedikit banyak Joe tahu bahwa Dinda sering ke rumah untuk bertemu dengan Irene, walaupun tujuan sebenarnya adalah Raffi. Kamu saja yang ngurus. Ini kan masalah perempuan, ucap Joe. Tanpa menunggu Irene langsung keluar. Ia melihat Raffi dan Vio sedang berdiri di ambang pintu. Raff, apa benar kamu dan Vio sudah menikah? Dia pasti bercanda, kan? Aku belum dengar apa-apa tentang pernikahan kalian. Ucap Dinda masih tak percaya. Loh, Dinda? Irene langsung mendekat ke arah pintu. Tersenyum membelai puncak kepala menantunya. Ada tamu, Nak? Iya, Bu, Kak Dinda mau ketemu Ibu. Vio memungkuk meraih kotak kue yang terjatuh tadi. Sayang kuenya jatuh. Nggak apa-apa. Irene masih tersenyum. Tuh, udah ada Ibu. Temenin aku di kamar aja, yuk. Ajak Raffi kepada Vio. Lalu, merangkul pinggang istrinya dan menggiringnya menuju kamar. Mata Dinda masih mengikuti kemana dan Raffi dan Vio melangkah, hingga akhirnya menghilang dalam pandangannya. Ayo masuk. Dinda. Ajak Irene. Makasih, Tante. Ia mengikuti Irene dan duduk di ruang tamu. Saat ini pikirannya benar-benar kacau. Jadi, Raffi beneran udah nikah sama Vio, Tante? Tanya Dinda yang nyaris belum percaya. Ia masih berharap Irene akan memberikan jawaban yang melegakan. Iya, Dinda. Raffi memang sudah menikah dengan Vio. Tapi, kami sekeluarga sepakat untuk menunda resepsi pernikahan mereka dan menunggu sampai Vio wisuda. Tapi, kenapa Raffi nggak pernah bilang? Kami memang sepakat untuk tidak mengumumkan dulu. Tapi, insya Allah secepatnya akan diumumkan dan resepsi pernikahan mereka akan digelar. Pupus sudah harapan Dinda. Lelaki yang selama ini ia incar ternyata sudah menjadi milik orang lain. Di kamar, Vio melepas tangan suaminya yang masih menempel di pinggangnya. Memberi jarak dengan lelaki itu. Ngapain Kak Dinda kesini pagi-pagi? Ia melipat tangan di perut, menunjukkan reaksi kesal. Mana aku tahu, Vio. Rumah dia kan gak jauh dari sini. Dia sering datang buat ketemu ibu. Ketemu ibu apa mau ketemu Kak Raffi? Sindir wanita itu menatap penuh selidik. Aku baru tahu kalau dia tinggal di kompleks ini juga. Raffi terkekeh, belum pernah sebelumnya ia melihat Vio seperti ini. Tingkahnya saat cemburu benar-benar terlihat sangat manis. Mungkin juga karena pengaruh kehamilan, ia tampak lebih galak. Setahu aku baru pindah beberapa bulan lalu. Sampai hafal dia pindahnya kapan. Ya ampun, anaknya Bunda Riana gemesin banget. Raffi mendekat, memeluk sang istri dan menggiringnya ke tempat tidur. Gerakan Raffi yang sangat cepat itu membuat Vio tak memiliki celah untuk menghindar. Ia pasrah saja saat Raffi memeluk, mengecupnya di mana-mana. Menikmati setiap sentuhan. Sinar mentari yang memantul dari jendela kaca menambah kehangatan pagi itu. Hingga ketukan pintu terdengar dari luar. Raff, sarapan dulu. Jangan kelonan terus. Suara Joe memanggil di balik pintu. Menggoda putranya. Sementara itu, rumah keluarga Darmawan selalu hangat di pagi hari. Alfian sedang menghabiskan waktu sarapan dengan istri dan anak-anaknya ketika Gali datang. Niatnya untuk memberitahu tentang rencana resepsi pernikahan Vio. Bagaimanapun juga, Alfian adalah satu-satunya saudara terdekatnya. Semua orang menyambut dengan sukacita. Gali juga menceritakan tentang kepanikan semalam karena Vio menghilang dan membuat mereka melakukan tindakan berlebihan. Apa? Vio menghilang semalam? Tanya Alfian. Iya, dia mengendap-endap keluar dari rumah sendirian.
Aku dan Joe sampai panik dan mencurigai Marcel yang melakukannya. Tapi, dia kemana? Sambil menghela napas panjang, Galih menceritakan kejadian konyol semalam ketika Joe mengerahkan orang-orangnya untuk mencari View. Belum lagi ketika mereka menjemput paksa Marcel karena mengira pemuda itu terlibat dalam hilangnya View. Mendengar cerita Galih, Alfian hanya menahan tawa. Dan kamu tahu, ternyata Vio menyusul Raffi. Kami menemukan mereka berduaan di apartemen. Meledak sudah tawa Alfian di sana. Membayangkan kepanikan Galih dan Joe. Sabar, namanya juga anak muda. Syukurlah kalau mereka berdua sudah saling menerima. Tapi, yang aku heran, siapa yang membantunya melarikan diri? Vio itu anak penakut, dia tidak akan berani pergi sendirian apalagi malam-malam. Boy yang sarapan sambil memangku Bisma itu tersentak. Namun, tak berkata bahwa dirinya adalah dalang di balik menghilangnya Vio. Ia mengalihkan perhatian dengan menyeruput secangkir teh manis. Kamu tidak tanya siapa yang membantunya? Tanya Alfian. Dia hanya bilang diantar seseorang, tapi dia tidak mau memberitahu siapa orangnya. Berani sekali orang itu membawa anakku malam-malam. Bye, semalam kamu telat pulang. Habis dari mana? Tanya Aileen sambil menuang air putih untuk Alfian. Pertanyaan itu membuat Boy tersentak. Tersedak teh manis yang baru diseruputnya.